Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan, salam Pancasila, Merdeka. Ini lagi viral ya beberapa pekan ini, video nih Gus Ikdam yang mengartikan hadis secara ngawur dan menyesatkan umat. Coba kita dengarkan ini dari channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim, sahabat saya ya, nanti bisa cek juga judulnya Gus Ikdam promosi habaib Ba'alwi melalui deep message, pesan tersembunyi ini ya. Nah, ini tak puterin dulu ya biar tahu bagaimana sesatnya si budak Habib Dobol yang satu ini. Dan salah satu dawuhnya Rasulullah lagi yang sangat penting apa? Yang cocok dengan panjenengan semua. Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Jauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa, akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu ya, gara-gara menjadi mukibul Habib Dobol Hablo Grup G, si Gus Ikdam ini anak muda yang lagi populer gitu, yang dulu saya itu sempat juga, wah keren juga anak ini, semuda ini udah kondang dulu sama dengan si Gus Miftah itu, keren juga Gus Miftah ini. Tapi karena mereka mukibul Dobol dari para kabib keturunan imigran Yaman yang didatangkan Belanda untuk merusak Islam dan merusak perjuangan bangsa Indonesia, ya akibatnya begini. Allah menunjukkan kepada kita. Ini kan si Ikdam itu, saya nggak panggil Gus, ini nggak pantas dipanggil Gus kayak begini. Saya membaca hati saya, di zamanun ngala umati, akan datang satu zaman atas umatku, yafiruna anil ulama wal fuqaha. Artinya itu kan mereka menjauh, berlari dari ulama dan dari fuqaha, ya tak? Artinya kan begitu. Nah, sama si Ikdam diartikan dengan menyisipkan penyesatan, berlari dari ulama, berlari dari habib, berlari dari kiai. Loh, mana kata ulamanya itu? Yafiruna anil ulama wal fuqaha. Enggak ada kata habibnya itu. Itu loh. Seandainya Habib itu benar keturunan Nabi, itu pun tidak boleh, apalagi Habib itu jelas-jelas secara saintifik, secara ilmiah terbukti bukan keturunan Nabi. Ini maksudnya itu kan si Ikdam itu kan menyuruh semua orang yang minimal yang mendengarkan atau penggemarnya untuk tidak meninggalkan Habib, untuk tidak meninggalkan orang yang menipu umat dengan nasab palsunya, orang yang merusak Islam, orang yang merusak Pancasila, orang yang merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ini Ikdam ini terbuat dari apakah hatimu? Kamu terkenal, kamu hebat, kamu dengan begitu kamu punya duit banyak, itu kan semua dari umat. Lah kok tega kamu itu mengkhianati umat? Tega kamu mengkhianati Rasulullah. Rasulullah kan bersabda juga, siapa yang menyandarkan kata-kata disandarkan pada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak bersabda. Falyata bawak mangadahu finar kan. Apa sih Ikdam itu udah pesen tiket tempat duduk di neraka gitu. Nah ini kalau Ustadz Suparman Abdul Karim, sahabat saya dari Lampung itu membahasnya halus. Kalau saya terang-terangan aja, belak-belakan aja, mau dicetak dijelaskan terang-terangan aja, nggak mau paham kok. Benar. Nah ini contoh bagaimana para mukibul, para pembela Habib itu disesatkan oleh Allah sesesat-sesatnya.
Ya Ikdam itu bertobatlah kamu, Gus Ikdam. Ya tak panggil Gus lah kamu karena kamu terkenal, kamu punya santri gitu ya. Ya bertobatlah kamu sebelum Allah semakin menyesatkan kamu. Lawang orang memalsu nasabnya Rasulullah kamu bela, memalsu nasabnya Rasulullah yaitu para kabib itu, dan pemalsuan nasab Rasulullah itu digunakan untuk merusak nama baik Rasulullah, merusak ajaran Rasulullah, menipu umat, merusak Pancasila, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ya oke lah, maklum lah kalau banyak orang ngomong bahwa si kamu itu Gus Ikdam itu Gus penjilat. Ya aku masih maklum lah. Mau penjilat mau apa, yang penting jangan menyangkut kemuliaan Rasulullah, jangan keterlaluan menipu umat Rasulullah dengan atas nama Rasulullah. Itu ya. Ini sampaikan ini yang jadi muridnya si Gus Ikdam, apa penggemarnya Gus Ikdam. Jangan ngaco mulut itu. Jangan bawa-bawa Rasulullah untuk menyesatkan umat Rasulullah. Oh, kok kejam banget ya, kok keji banget, kok nggak takut sama sekali ya sama Allah. Lah Gusnya kayak begitu, terus pengikutnya gimana itu? Saya enak udel sendiri, nggak pakai otak. Itulah membawa-bawa Rasulullah untuk menyesatkan umat Rasulullah, untuk menipu umat Rasulullah. Kok ya segitunya gitu loh. Bu ya maksiat, ya maksiat. Nuh ya jangan kebangetan kayak beginilah. Betul ya. Jadi sekali lagi ini saya memperingatkan sebagai sesama orang Islam. Saya masih husnuzon sih. Ikdam itu orang Islam. Jangan rusak umat Rasulullah. Jangan rusak ajaran Rasulullah. Berhentilah menjadi mukibul. Kalau enggak, sebentar lagi kamu itu popularitasnya kamu itu dicabut oleh Allah. Kamu sebentar lagi kalau enggak bertobat, kalau kamu kedahuluan azab Allah turun kepadamu, kamu jadi kere jalanan mungkin gila kok. Iya. Karena udah keterlaluan kamu itu. Hadis kamu terjemahkan, kamu jelaskan dengan ngawur seperti itu. Ini sabda Rasulullah, saya di zamanun ala umati yafiruna anil ulama wal fuqaha, itu sabdanya Rasulullah kamu artikan penyenyengan, ngawur, menyesatkan kayak gitu gimana? Gitu ngaku Gus, gitu ngaku Islam. Terus, tapi ya sebenarnya kalau kita merenung lagi juga ya nggak heran juga, karena Rasulullah juga berpesan bahwa Islam itu tidak bisa dirusak oleh orang non-Islam. Islam itu dirusak oleh orang yang ngaku-ngaku Islam. Sudah. Astagfirullahaladzim. Kok ya bisa segitunya gitu loh. Ya mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho kalau keliru, kalau salah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini saya emosi tenan ini emosi beneran ini. Sabda Rasulullah ya, diplesetkan gitu loh. Emosi saya. Kalau yang melesetkan itu orang non muslim atau orang ateis, itu aku masih ya jengkel, tapi enggak saya emosi ini lah. Ini Gus yang yang merusak itu Gus ya, masalahnya ngaku Gus lah minimal itu. Jadi kalau saya misuh-misuh yang paling pol pun rasanya nggak mewakili kejengkelan, gitu loh. Sakaramu Gus Ikdam. Bocil ya, pengen nyemplung neraka ya terus ke. Ini era pengen nyemplung neraka ya tobat. Sampean tobat. Ndang tobat, era tobat engko selak azabe Gusti Allah turun kowe modiar. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Rahayu. Salam Pancasila merdeka.